Oh, hello, Kak. Hi Yes, Axel, how are yes. you? Apologies for the hiatus just now. Tadi Enggak apa? lah. Search barang Uh, nggak keluar resultnya ya. nah, it's Yes. alright, it's alright. Yeah. And I want to say thank you again, Kak, for joining this event and talking Oh, about thank you. innovation today. Yeah. Thank Thank you, you. thank you. Terima kasih for having me. Thank you so much. And so, Kak, I guess without further ado, we can jump into the questions. Okay, yes, Okay. So, since we're talking about innovation, right? In your ya. perspective, what does it mean by innovation? Like, and why and when is innovation important? Hmm. Well, yang pertama-tama, innovation itu it's all about solving problems. Ya, Mm, jadi mau seberapa bagus pun inovasi itu kalau misalnya nggak solve anyone's problem, ya semua orang nggak akan recognize ini sebagai inovasi. Ya nggak sih? mm. Yeah, Jadi yes, solving problem. inovasi itu perlu to be a bright ideas yang berhasil dijalankan, bukan sekedar hanya ide-ide doang gitu ya. Yeah, Tapi yang paling penting adalah solve certain problems gitu. That's very important. solving Nah, problems. kenapa Yeah, inovasi itu penting? Yes. Dan kenapa itu penting ya? Karena ya kalau nggak inovatif, ketinggalan lah. Karena kan dunia ini terus ketinggalan. berkembang ya. Dan semakin Yeah, kesini berkembangnya makin cepat. Apalagi sekarang dengan era COVID dan segala macam ini semua berubahnya cepet banget gitu. yeah. Masih ingat banget dulu zaman-zaman kuliah, yang lagi in saat itu adalah Friendster. Nah, nggak tahu, mungkin sebagian dari Friendster. kalian nggak pernah dengar Udah lama Friendster. ya. Waktu itu kita pikir that is it gitu. Itu adalah sosial media terbaik, Hmm. terbagus, yang paling hit saat itu. Tapi terus pas nongol Facebook, kita pikir, Facebook nggak mungkin bisa ngalahin lah. Akhirnya berubah kan. Facebook Yeah, yang in, Friendster hilang. Terus mau muncul lagi Instagram. Terus abis itu sekarang ada lagi TikTok. Jadi a lot of things yang terus berubah gitu. Nah, terus kita juga tahu tadinya cuma ojek biasa, sekarang ada Gojek. Tadinya cuma toko-toko jualan biasa, sekarang ada Tokopedia. Lalu itu pun juga nggak stop sampai di situ, mereka merger lagi jadi GoTo kan. Jadi kan kayak yeah. kayak it never stops gitu. Nah, handphone aja keluar versi jauh lebih cepat sekarang ini. Versi-versi baru tuh keluar dalam 1 tahun bisa keluar berapa biji, ya kan? Banyak. Jadi innovation sekarang saat ini tuh sangat penting. Kalau Yeah, enggak ya ketinggalan. yeah. Nah, pertanyaan tadi kan satu lagi adalah kapan harus inovasi ya? Yeah. Why and when is innovation important? Yeah. Jadi when is it important? Iya, my answer adalah setiap hari. Setiap hari. Karena Yeah, being inovatif itu harusnya gaya hidup. yeah, Itu harusnya habit gitu ya. yeah. Jadi untuk Gojek bisa seperti sekarang ini itu bukan hasil pemikiran satu kali terus tiba-tiba boom. Hmm. Tapi itu hasil pemikiran setiap hari selama bertahun-tahun. Dari tadinya tuh Hmm. mereka pertama-tama ya order ojek itu via telepon loh. Belum pakai aplikasi. Yeah. Nah, dan kenapa sekarang ini anak muda menjadi spotlight di dunia profesional? Ya karena mereka bisa keluar dengan ide-ide yang inovatif, something yang orang-orang yang sudah puluhan tahun di bidangnya nggak kepikir, Hmm. gitu loh. Nah, saya masih ingat nih, di tahun-tahun awal saya menjalankan bisnis, banyak Hmm. orang-orang yang lebih senior, look down on me and my Hmm. team. Why? Ya karena mereka pikir kita masih muda. They thought I was still green, lack of experience. Hmm. Nggak mungkin lah kita bisa compete sama mereka. Nah, tapi saya selalu ingetin mereka, yes, kita nggak bisa compete dengan mereka in terms of experience. Benar. Tapi ada hal-hal lain yang karena kita masih muda, kita lebih jago dari mereka. Tahu Yeah. nggak apa yang anak muda itu lebih hebat dari mereka-mereka yang lebih senior? Kalau Apa dari tuh? Excel kepikiran nggak? Ya kalau saya Saya bingung ada. bilangnya nih, Oh ya. Kalau nggak aku apa-apa, sih nggak apa-apa coba. mungkin tentang tech savviness ya. Kalau anak muda ya kan. Ya tadi kayak kakak Yes, bilang technology is constantly innovating and changing. And anak muda biasanya kan lebih keep up with the current trend gitu. exactly. Nah, Ya. kalau saya bilang yang anak muda itu lebih baik daripada orang-orang senior atau orang-orang pengalaman tanda kutip gitu ya adalah siap, SIAP. S SIAP. pertama itu sigap, ya sigap. Sigap. Kita harusnya bisa melakukan segala sesuatu lebih cepat dan lebih banyak. Udah pasti Hmm. dong, harusnya. Ya. Yang kedua inovatif.
Kita pakai teknologi untuk compete with their experience. Mereka mungkin lebih experience, tapi kita harusnya lebih tech savvy dong. Yeah. Dari tadi gue ngomongnya kita, ya gue juga masih muda dong berarti. Iya loh, gue juga masih muda lah ya. Masih kok. Ya kan, mereka punya network, karena mereka udah tahunan di dunia bisnis, mereka punya network kemana-mana gitu. Tapi tahu nggak, kalian punya LinkedIn dan Instagram Ads. Kalian tinggal bayar, semua orang tahu gitu. Nah mereka, kalau dulu tuh mereka tuh sangat bangga dengan, oh kita hafal jalan, sampai ke gang-gang pun kita hafal. Ya tapi kita udah nggak perlu, kita udah ada Google Maps. Ya kan, itu inovatif. Jadi, yes, inovatif, very, very, very important gitu sekarang ini. Nah tapi selain itu, antusias. Kita harusnya lebih semangat, nggak loyo. Jadi orang tuh senang kalau meeting sama kita juga. Dan yang terakhir, prioritas. Kita kalau kerjakan segala sesuatu berdasarkan priority yang tepat lah. Jangan ngasal, jangan berantakan. Nah, karena itulah, maka sekarang ini justru banyak perusahaan-perusahaan carinya tuh anak-anak muda. Bukan karena pengalamannya. Tapi karena ya itu, lebih sigap, lebih inovatif, lebih antusias, dan akhirnya bisa ngatur segala sesuatu lebih prioritas. Gitu. Jadi kita sebagai orang-orang yang, ya kalian, yang jauh lebih muda lagi dari saya, bahkan ya, jangan sampai kehilangan SIAP itu. Kalau itu aja udah nggak ada, there's nothing else you can offer, man. Gitu. Gak ada experience ya jadinya ya. Exactly. Yeah. So, itu sih. Just like what Kak Irwan said, jadi innovation is about having bright, achievable ideas yang solve problems. It's all about solving problems dan untuk terus berkembang supaya nggak ketinggalan ya. Dan untuk build this innovative this innovation to be a more innovative person, kita harus kayak lebih we have to make it a habit ya untuk we have to make a habit. Terus dan untuk kita yang anak-anak muda, kita harus siap SIAP sigap, innovative, antusiastik, dan harus make priorities ya. Yes. What advice would you then provide untuk orang-orang yang kayak tetap masih ada hope-nya, tapi kesusahan aja cari motivation-nya, kayak tetap masih mau innovate, tetapi lack that motivation. Yang paling pertama itu, yang paling penting adalah kita harus punya purpose-nya sih. Gitu. Jadi innovate kalau kita nggak kebayang, makanya tadi kan kita bicara tentang mau ke Europe, kita udah langsung kepikiran 15 hari di Europe ngapain. Kalau gue nggak inovasi sekarang, gue ketinggalan opportunity untuk pergi ke Europe. Itu kan maksudnya analogi paling simpelnya ya. Jadi we have to have that purpose, atau lebih gampangnya kita bilang goal yang exciting gitu, yang membuat kita excited gitu. Apa? Pasti ada gitu. Jadi yang paling penting itu kitanya excited dulu untuk sesuatu yang kita udah lihat di depan gitu. Saya ngeliat, I know this can be better kalau saya melakukan ini. I know saya bisa melihat saya bisa jadi seperti ini kalau saya begini. Itu yang penting dulu. Excited dulu. Nah, terus kalau kita udah punya purpose-nya, dan purpose-nya itu yang exciting buat kalian, baru kita mulai berinovasi, tanda kutip, based on dengan apa yang kamu sudah bisa. Yang dimaksud dengan berinovasi itu ngapain? Trial and error. Gitu. Kita trial and error apapun yang menurut kita udah bisa, coba make it better. Ya mungkin saya sekarang cuma bisa foto-foto sih, ya kan kita ngelihat orang-orang yang cuma pakai handphone tapi foto Instagramnya bagus banget dari pakai handphone. Kenapa? Karena dia tahu angle-angle tertentu. Nah, orang-orang yang udah tahu itu mulai berinovasi terus di bagian itu. Mereka yang jagonya bikin caption, ya mulai lebih banyak share di sosial media misalnya tentang value-value yang menurut kamu perlu diangkat. Dan lain sebagainya gitu. Yang jago matematika ya coba mulai ngapain kayak gitu. Maksudnya mulai cari challenge tertentu yang akhirnya bisa diangkat gitu. Atau coba mulai hitung-hitung profit and loss suatu bisnis orang gitu misalnya. Ngerti ya? Cuman just innovate aja. Tapi ingat, yang paling penting adalah inovasi itu bukan hasil pemikiran satu kali doang terus tiba-tiba boom. Enggak. Itu adalah hasil pemikiran dan trial and error, dan semua ide-ide dicoba setiap hari selama bertahun-tahun. Jadi mumpung kalian-kalian ini masih jauh lebih muda, mulai dari sekarang lakukan sesuatu, just be innovative gitu. Jadi mumpung kita masih ada waktunya ya. Soalnya kayak banyak orang yang lose motivation tuh karena mereka pikir
kayak mereka cuma coba sekali terus kayak mereka pikir oh I'm not good, tapi sebenarnya kayak memang perlu ada prosesnya di belakang itu. Dan kalau misalnya itu innovation, it gets you excited, it keeps you you know, makes you wanna wake up from your bed every day, itu kayak it's something that you should pursue and build on gitu, bukan cuma kayak sekali terus oh gak bisa, tapi kayak memang ada prosesnya ya. Exactly. Gue masih ingat banget waktu itu ada satu orang ya, waktu itu I think I was about your age juga waktu itu. Enggak, mungkin sedikit lebih tua. Cuman maksudnya abis itu ada satu orang pebisnis yang luar biasa hebat gitu ya. Terus dia datang dan dia ngomong di aula gitu kan, kita semua ada di sana dan memang kita semua anak-anak yang jauh lebih muda daripada dia. Terus dia ngomong gini, you know, I have a lot of things yang kalian nggak punya, dia bilang. Tapi there is one thing that I don't have, but you guys have, katanya. Itu gue inget banget sampai sekarang. You know what, katanya. Dia udah punya semuanya loh. Maksudnya rumah dia mansion, apa semua bagus, semuanya bisnis dia jalan sukses. Tapi dia bilang, ada satu hal yang dia nggak punya, tapi kalian semua yang anak-anak muda pada saat itu di aula itu punya. Apa? Time. Dia bilang, I wish ada orang yang ngomongin apa yang dia omongin ke orang-orang itu pada saat dia seumuran kalian. Ngerti kan? Nah disitulah dimana akhirnya gue berpikir gue nggak mau one day kayak dia, dimana gue nyesel udah gue waste a lot of my time sampai akhirnya suatu saat gue akan bilang kalau you have time that I cannot repeat, gitu. So just start doing something, be innovative. Itu sih. Use your time to develop yourself ya, because no matter how rich you are, you cannot buy time. Exactly. Ada satu pertanyaan lagi Kak Les, ini dari before you turn 25, harusnya bagus nih pertanyaannya. Okay. So the question is, boleh gak minta saran dari Kak Irwan atau pesan dari Kak Irwan untuk next generation jadinya? Kalau dari gue satu yang menjadi isu sekarang ini balik lagi gambar diri sih. Jadi itu yang tadi sudah gue perjelas dalam arti never believe that you're not smart. Never believe that you gak bisa memberikan dampak luar biasa. Never believe on that. Gitu. Never. Nah, tapi on the other side, nah ini orang-orang yang sisi situ ya. Tapi on the other side, ada orang-orang yang never believe kalau misalnya success comes easy. Nah, ini yang the other person gitu ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir orang tuh, gampang ya, cuman apalagi zaman-zaman sekarang yang penting punya follower banyak, udah bisa sukses. No. Yang sukses kelihatan iya, tapi yang punya follower banyak nggak sukses banyak loh. Kita aja nggak kelihatan. Gitu. Jadi yang pertama, again, you are smart. Tapi in what way are you intelligent? In what way that you can do big things? Gitu ya. Cari tahu kekuatan kalian apa. Gitu. Dan yang kedua adalah yaitu success never comes easy. Dan success is not about getting more money sebenarnya. Tapi seberapa banyak dampak positif yang kita bisa kasih ke target audience kita. Gitu. Karena kalau udah begitu, ya udah. That's the most important thing. Yang lain will comes into place. Yang penting, what is the value yang kita bisa kasih ke orang? Yes, definitely helpful untuk kita remember. So find your strengths. Jangan karena we fail once or twice langsung pikir kita worthless juga. Enggak. Soalnya memang semuanya tuh butuh proses. Yes. Thank you again Kak for thank you. My pleasure. And sharing us very important insights. Thank you so much. And thank you for the viewers. Stay safe. Yes, stay safe everybody. Thank you for coming untuk dengerin kita. Stay safe, stay healthy. That's the most important thing now. Stay healthy Kak. Yeah, definitely with this period. Yes. Yeah. Bye Kak. Thank you. Okay, see you. Take care. Bye.